Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Merly Sefriadi di YouTube-nya Bang Merly. Jalan-jalanku kerja, kerjaku jalan-jalan. Oh my god. Wow. Hari ini kita mau bahas perlengkapan apa saja yang saya pakai untuk jadi driver online, terutama khususnya sebagai driver online di Kota Pekanbaru. Karena kawan-kawan di Pekanbaru udah pasti tahu untuk cuaca di Pekanbaru akhir-akhir ini panas banget dan cuacanya cenderung nggak bisa ditebak. Pagi bisa panas, tiba-tiba hujan, pas setelah tiba-tiba hujan deras bisa tiba-tiba juga lagi panas. Jadi cuacanya tidak menentu. Baiklah, yang pertama saya mau perlihatkan perlengkapan yaitu dashcam. Kayak teman-teman yang banyak bertanya di sini, saya pakai dashcam apa? Saya perlihatkan dulu dashcamnya. Di sini saya pakai dashcam yang ini, yaitu dashcam 70 Mai tipe A500S yang seset ya, depan belakang. Terus juga saya sudah ini juga. Saya juga beli lengkap sama toolsnya ini untuk ngidupin dashcamnya 24 jam. Berikutnya dimana titik posisi saya pasang di bagian mobil sebelah mana. Kebetulan mobil saya sendiri Agya, itu saya pasangnya pas tengah-tengah di spion tengah ya. Dashcam di jalannya di belakang itu, di belakang spion tengah yang ke jalan langsung. Sedangkan ini sebenarnya dashcam untuk dashcam di belakang sana ya, di belakang untuk menghadap keluar. Tapi karena kita driver online, untuk jaga-jaga mana tahu ada yang berniat jelek ataupun untuk buat konten, makanya saya pasang di sini. Dan ini tidak terlalu rekat ya, karena posisinya nggak rata ini di posisi tempel dashcam belakangnya ke lampu ini nggak rata, jadi kadang agak goyang. Dan saya udah 2 kali nih nggak ganti double tipnya biar tetap terjaga. Kebetulan kenapa saya nggak pasang di sini ataupun di sini, karena dashcam belakang ini kebetulan saya belinya itu yang tidak bisa muter. Jadi ini tidak bisa muter 360 derajat. Saya usahakan supaya dia tetap bisa ngelihat ke dalam. Jadi seperti inilah saya pasang. Dan ini kabelnya kenapa panjang? Ini sebenarnya kabel yang ini yang untuk dashcam belakang, karena dia sebenarnya kan untuk pasang dari sini ke belakang untuk ke tempel ke belakang sana untuk memperlihatkan situasi kondisi di belakang mobil. Untuk dashcam ini saya pakai micro SD-nya ini yang 128 karena ini dashcamnya kualitasnya bisa 4K. Jadi saya setel di kualitas HD aja 1080, karena kalau 4K 128 memorinya itu untuk satu harian driver online itu tidak cukup memorinya. Bisa-bisa memorinya nanti error, makanya saya pakai yang 1080 aja untuk kualitas videonya. Tools yang untuk dashcamnya hidup 24 jam tidak saya pasang karena itu juga memakan memori. Jadi saya simpen dulu, nanti suatu saat kalau misalnya ada memori yang lebih tinggi saya pasang dan saya naikkan kualitasnya ke 4K. Tapi kalau untuk konten 1080 menurut saya sudah cukup. Untuk harga dashcamnya sendiri saya belinya di tahun 2023 di officialnya 70 Mei itu sekitar 18-an. Itu karena satu set ya, jadi agak mahal harganya. Oke, itu kalau untuk dashcam. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau gimana pasnya kalau pasang di Agya, bisa komen di bawah ya nanti. Atau ada saran juga saya taruh dashcam yang di dalam pindah kemana, bisa bantu komen juga di bawah. Berikutnya yang tidak kalah penting lagi, yaitu kita untuk menjadi driver online kita butuh HP yang lumayan ya RAM-nya. Saya di sini pakai Samsung. Ini HP RAM 6 GB
internalnya cuma 64, tapi isinya cuma aplikasi driver online saja. Cenderung ringan dan tidak mengganggu pekerjaan, dan saya pisahkan dengan HP kegiatan sehari-hari. Kalau misalnya ada yang nelpon atau ada chat yang di luar jadi driver online, itu tidak mengganggu di sini. Dan kalau misalnya aplikasi sedang berjalan, kita sedang nelpon, itu biasanya kan hilang jaringan 4G-nya. Jadi lebih baik saran saya HP-nya itu dipisah antara HP untuk aplikasi driver online dan HP kegiatan sehari-hari. Itu sih menurut saya. Untuk selanjutnya saya selalu bawa ini nih yang paling penting. Ini kipas angin portable. Kenapa saya siapkan ini? Karena Pekanbaru kalau pas lagi panas-panasnya, luar biasa panasnya, bisa 35, 36 derajat. Luar biasa panasnya. Jadi kalau misalnya nongkrong di bawah pohon pun kadang anginnya agak kurang, jadi agak cenderung panas dan mudah berkeringat. Jadi saya siapkan kipas angin. Untuk kipas angin ini saya beli online di Shopee juga. Ini paling kemarin kalau nggak salah 100-an harganya. Banyak sih pilihannya. Ada juga yang kipas biasanya taruh di sini di dashboard, tapi saya rasa saya kurang pas deh kalau untuk beli kipas yang itu, karena nggak fleksibel. Untuk berikutnya yang tidak kalah penting lagi itu ada holder HP. Ini saya beli di DIY. Ini nggak terlalu mahal, tinggal disesuaikan aja. Ini sebenarnya lebih ke untuk konten sih, atau untuk kalau misalnya penumpang udah naik dan kita mau lihat map dari sini. Karena saya dari awal terbiasa tidak pakai ini, jadi main tangan aja. HP ditaruh tangan gini. Jadi setelah buat konten barulah saya beli ini. Ini saya beli di DIY paling sekitaran 69.000. Inilah nggak terlalu mahal lah, 69.000 yang masih worth it lah. Saya juga sempat tanya-tanya di Lollipoli, itu harganya jauh lebih mahal, 600 dan 800 untuk yang seperti ini modelnya. 600 atau 800 kalau di Lollipoli. Dan kalau untuk driver online agak sayang aja sih kalau untuk beli holder gini, terlalu mahal. Terus kalau kelemahan yang model seperti ini, itu kalau dipanjangkan, kalau HP-nya termasuk yang agak berat, itu ininya lepas, gampang lepas rekatnya ini. Karena ini kan panjang, bebannya jauh lebih berat di sebelah sini. Jadi dia ngangkat dia ininya, perekatnya. Jadi kawan-kawan yang driver online kadang ada yang taruh di sini, ada yang di sini kecil, ya tergantung selera sih. Tapi saya suka yang agak gede gini, jadi lebih enak aja gitu kalau misalnya untuk ngetik. Kalau pendek kan agak jauh kita ini menggapainya. Oke, untuk selanjutnya itu saya punya ini Nero Duo Magic. Ini sebenarnya lebih ke air spray untuk misalnya seperti kemarin saya misalnya bawa kotak ikan itu, kemarin itu sempat saya konten saya di short, ada di short YouTube saya itu bawa kotak ikan, masih ada aroma ikannya. Jadi setelah turunkan kotak ikan itu sedikit, nggak sedikit lagi sih, udah lumayan bau, aromanya udah lumayan bau di dalam kabin mobil, di dalam mobil. Jadi saya semprotkan ini lumayan sih, lumayan membantu kalau ada bau-bau yang tertinggal di mobil. Saya semprotkan ke jok-jok mobilnya. Ini saya beli di S Hardware, waktu itu ada promo kalau nggak salah 70-an deh cuman. Ini kemarin karena waktu ikan itu bau banget, saya semprotkan banyak ini. Itu termasuk perlengkapan yang paling penting juga bagi saya, karena saya paling suka wangi. Kalau penumpang pun yang merokok, saya nggak izinkan karena saya juga nggak ngerokok. Karena kalau ngerokok itu nempel di jok, di plafon, sedangkan saya nggak ngerokok aja, plafon ini aja
lumayan kotor apalagi kita ngerokok. Berikutnya saya juga persiapkan untuk diri saya sendiri juga. Ini saya siapkan juga untuk diri saya lotion anti nyamuk, mencegah supaya kita tidak dihinggapi nyamuk atau digigit nyamuk. Ini gunanya kalau saya online sampai jam 9, jam 10 malam, misalnya kita nongkrongnya itu di dekat area parit atau di pinggir jalan tuh ada parit gede, misalnya di daerah Panam, itu cenderung saya rasakan banyak nyamuknya. Jadi saya siapkan ini sehingga kalau misalnya pun kita matiin mobil yang agak-agak lama 10 menitan itu kita tidak dihinggapi nyamuk. A few moments later. Selanjutnya saya siapkan ini, siapkan sapu dan seroknya. Ini gunanya untuk membersihkan ini karpet-karpet di bawah ini ataupun di daerah bawah-bawah kaki, karena saya belum pasang karpet dasar ya. Ini cenderung banyak pasirnya. Selanjutnya itu ada rotan. Rotan ini gunanya untuk memukul karpet-karpet yang di bawah itu biar pasirnya nggak nempel. Selanjutnya yang nggak kalah penting itu kaca film ya. Ini kaca film saya pakai merek Spektrum. Ini saya double dari kaca film bawaan barunya, sekitar 30% deh kalau nggak salah. Ini kaca film bawaannya itu saya tambah lagi dengan Spektrum, jadi total sekitar 70-80%an. Jadi kalau di luar itu nggak terlalu kelihatan ke dalam, bukan karena biar nggak kelihatan dalam atau macam-macam atau gimana, karena saya itu alasannya kenapa saya buat gelap, karena kalau nongkrong di tempat di bawah pohon atau tempat agak panas itu kalau nunggu 5 menit 10 menit nggak terlalu masih kehalang dengan kaca film. Karena itu pengaruh besar kaca film ini untuk menahan matahari langsung ke kulit kita. Jadi kalau kaca filmnya gelap lumayan membantu lah biar tidak terlalu panas. Berikutnya, kalau ada yang bertanya, bang, mobil yang saya pakai itu Agianya matic atau manual? Saya pakai yang matic, dan balik lagi pasti lebih boros lagi. Lebih boros dibandingkan mobil yang manual. Saya pakai matic yang 1200. Untuk yang biasa lihat konten saya pasti tahu ini mobil tahun 2021 ya. Ini kilometer udah 101.793. Karena dipakai untuk online, otomatis pasti lebih cepat jarak tempuhnya, lebih cepat sampai ke 100.000 jarak tempuhnya. Karena saya pakai matic, kenapa saya tadi bilang boros? Ini perbandingannya. Kalau saya pakai matic Agia 1200, 12,6 km per liter. Nih, kalau misalnya kawan-kawan yang manual itu, apalagi yang 1000 cc, ini bisa tembus 16 atau 18 deh. Pengetahuan saya, kawan-kawan cerita. Atau Karimun itu bisa segitu tuh, bisa 20 deh kayaknya. Ada teman-teman kemarin cerita bisa sampai 20, tergantung dia bawa mobilnya seperti apa. Oke kawan-kawan, itulah review peralatan-peralatan atau perlengkapan yang saya gunakan jadi driver online, khususnya driver online Pekanbaru. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan driver online lainnya, khususnya juga kota Pekanbaru. Terima kasih kawan-kawan yang telah support konten ini terus. Jangan lupa selalu support konten ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jalan-jalanku kerja, kerjaku jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.